Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayah. Dengan itu, dengan pemberian Allah, kita masih dimudahkan untuk bisa hadir di Mushola Miftahul Jannah ini di setiap Ahad malam atau malam Senin, dalam rangka untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah lewat kita mempelajari ayat-ayatnya, lewat kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak menghayati Al-Qur'an ataukah hati kalian sudah terkunci? Jadi di dalam surah Muhammad ini Allah menekankan kepada kita untuk senantiasa tadabbur Al-Qur'an, menghayati, memahami Al-Qur'an. Karena dengan mampu memahaminya, insyaallah kita dapat mengamalkan isi dari Al-Qur'an ini, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengangkat satu tema tentang hikmah dan ilmu. Kita tentu sering mendengar kata-kata hikmah. Kalau terjadi sesuatu, biasanya kita katakan ambil hikmahnya. Maksud ambil hikmah itu ambil apanya kan? Ada terjadi banjir, kita ambil hikmahnya. Ada orang kena musibah, kita ambil hikmahnya. Selalu orang mengkaitkan kalau terjadi sesuatu yang buruk menimpa kita, lalu dia katakan ambil hikmah dari apa yang terjadi. Itu yang dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Nah, kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hikmah dan ilmu ini. Di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat yang ke-14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى, dan setelah dia dewasa dan sempurna akalnya. Jadi orang itu dikatakan dewasa, wastawa, dan sempurna kedewasaannya, sempurna akalnya. Baligh, walamma balagha baligh. Di dalam ilmu fikih yang dikatakan baligh itu bagi laki-laki kalau sudah mimpi baligh namanya. Kalau bagi perempuan dia datang haid
Datang bulan itu dikatakan sudah baligh, sudah dewasa secara zahir. Tapi apakah itu berarti telah sempurna kedewasaan seseorang? Nah, tentu belum. Orang yang dewasa belum tentu memiliki kedewasaan. Ada dewasa, ada kedewasaan. Yang diharapkan kepada kita itu bukan sekedar dewasa secara zahir, tapi dewasa zahir batin, wastawa, sempurna. Walamma balagha ashuddahu wastawa, dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, atainahu hukman wa ilma, maka kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Jadi tanda seseorang itu telah dewasa, Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Lihat ini kata-katanya, hikmah baru ilmu. Jadi harus punya hikmah duluan baru punya ilmu. Hukmah wa ilma. Ya kan? Itu tanda dewasanya. Harus dapat hikmah. Jadi orang itu dikatakan dewasa kalau dia sudah punya hikmah. Apa itu hikmah? Secara sederhana, hikmah dipahami adalah sebagai, artinya itu secara kata dikatakan sebagai bijaksana. Bijaksana. Maka kita bisa ambil pengertian, kita tarik satu kesimpulan, yang dikatakan orang yang sudah dewasa itu adalah orang itu sudah punya kebijaksanaan. Bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak. Maka dia bisa mengambilkan hikmah. Ketika terjadi bencana contohnya, ketika terjadi banjir, orang yang sudah dewasa dia bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil satu nilai yang baik. Yang namanya hikmah itu adalah mengambil satu nilai yang baik dari peristiwa yang kita alami. Baik itu peristiwa yang buruk, apalagi peristiwa yang baik. Orang yang dewasa itu peristiwa buruk saja yang menimpa dirinya, dia bisa mengambil hikmah dari satu kejadian. Itu namanya dewasa. Bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak. Hikmah ini harus ada duluan sebelum ilmu. Ada kadang-kadang orang cari ilmu baru dapat hikmahnya. Kalau anak-anak itu kan dia belajar dulu, dia belum mengenal hikmah. Dia belajar dulu. Nanti setelah dewasa baru dapat hikmahnya. Nah, tetapi kalau bagi orang dewasa, dia harus mencari hikmah dulu, baru mencari ilmu. Karena kalau ada orang mencari ilmu yang dia sudah dewasa, dia hanya sibuk mencari ilmu tapi tidak ada hikmahnya, justru itu akan membahayakan dirinya sendiri. Ilmu itu dapat membahayakan diri orang yang menuntut ilmu kalau tidak ada hikmah di dalamnya itu. Maka hikmah ini didulukan daripada hikmu. Hukmau wa ilma. Hikmah dan ilmu. Duluan hikmah baru ilmu. Nah, biasanya dalam ilmu tafsir itu mana kata yang lebih duluan ditempatkan itu yang lebih menjadi prioritas. Contoh misal kalau orang pergi umrah, waktu orang tahallul itu ada namanya muqassirin wa muhalliqin wal muqassirin. Ada muhalliqin, ada muqassirin. Muhalliqin wa muqassirin. Menggundul kepala atau menggunting, mencukur. Ada dua pilihan. Kalau orang umrah tahallul itu putih rambut, boleh digundul kepalanya, pelontos, botak, atau cukup dicukur aja. Nah, mana yang lebih afdol? Lihat ayatnya mengatakan muhalliqin au muqassirin, dengan menggundulnya atau mencukurnya. Itu artinya kalau orang tahallul itu dia lebih afdol membotakkan kepalanya itu. Nah, digundulkan kepalanya itu lebih afdol ketimbang hanya sekedar dicukur, walaupun sah. Kalau dikatakan sah, memang sah, tapi gundul itu lebih afdol. Nah, karena Allah meletakkan muhalliqin wa muqassirin, meletakkan menggundulkan kepala baru mencukur rambutnya, baru menggunting rambutnya. Sama juga di ayat 28-14 ini Allah letakkan hukmau wa ilma. Itu artinya bahwa hikmah ini bagi orang dewasa lebih dulu dicari ketimbang ilmu. Barangkali bagi anak-anak dia cari ilmu dulu baru dapat hikmahnya. Tapi bagi orang dewasa cari hikmah baru cari ilmu. Karena kalau dia mencari ilmu tanpa hikmah, maka dia bisa menjadi orang yang sombong dengan ilmunya itu. Ini bahayanya kalau orang cuma mencari ilmu tanpa mencari hikmah. Tidak bijak, tidak mencari nilai baik dari sesuatu. Dan apa hikmah yang paling utama ini? Apakah hikmah yang paling utama?
Di Quran dikatakan bahwa hikmah yang paling besar itu adalah rasa syukur kepada Allah. Ambil hikmahnya bencana, itu artinya tetap bersyukur aja kita. Ambil hikmahnya. Apa maksudnya nih? Bisa enggak musibah yang datang itu tetap membuat kita nih bersyukur kepada Allah. Tidak berkeluh kesah, tidak putus asa, tidak hilang semangat, tetap bersyukur kepada Allah. Itu tanda orang dapat mengambil hikmah. Walaqad ataina Luqmanan hikmah anishkur lillah. Dalam surah Luqman begitu Allah katakan. Firman Allah dalam surah Luqman 31 ayat 12, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi yang namanya hikmah itu adalah hadirnya rasa syukur. Kita hidup ini kalau pandai bersyukur nyaman benar. Hidup ini kalau pandai bersyukur enak kita. Siapa orang yang paling kaya dalam hidup ini? Adalah orang yang pandai bersyukur. Itu adalah orang yang paling kaya. Berapapun rezeki yang dia dapat, dia tetap katakan alhamdulillah. Bersyukur. Jadi Allah memberikan hikmah kepada Luqman berupa rasa syukurnya kepada Allah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Syukur kita ini masih bisa kumpul seperti ini, alhamdulillah. Masih mau mendengarkan kajian Al-Quran, alhamdulillah. Masih bisa sholat berjamaah, alhamdulillah. Bersyukur kita. Masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Masih nyaman beribadah, alhamdulillah. Hidup masih aman, alhamdulillah. Lihat orang lain barangkali ada yang hidupnya terancam terus. Orang-orang di sana, saudara-saudara kita itu terancam, setiap hari nyawa terancam. Nyawa itu setiap hari terancam. Sebentar bom meledak, orang berperang. Kita tidak, kita nyaman. Jadi walaupun kita lagi ada musibah misalnya banjir dan sebagainya, jangan sampai itu menghilangkan rasa syukur. Orang yang tidak pandai bersyukur itu berarti tanda dia tidak punya hikmah dalam kehidupan. Orang yang tidak punya hikmah, maka sesungguhnya sebenarnya dia belum dewasa secara sempurna. Fisiknya dewasa, ya kan? Secara syariah dia sudah dewasa, sudah usianya laki-laki misalnya 17 tahun ke atas, yang perempuan sudah haid, sudah dewasa, tetapi secara nilai, secara batin dia belum dewasa lagi. Banyak kita perhatikan orang-orang yang tua tapi perilakunya masih seperti kekanakan. Banyak seperti itu. Coba kita perhatikan anak-anak. Anak-anak itu biasanya kalau dia disuruh kita beli sesuatu, itu koler tuh. Pergi sana, koler, coba kasih upah. Ayo cepat di sana, nanti abi kasih upah. Itu laju tuh. Misalnya anak kita tuh suruh mandi malas tuh. Lah kasih mandi enggak mau. Kalau mandi mau mandi nanti abi kasih hadiah. Oh itu cepat dia mandi. Nah itu anak-anak begitu. Itu anak-anak seperti itu tuh. Baru mau bergerak kalau sudah ada iming-iming sesuatu baru mau bergerak. Itu anak-anak. Nah, jadi kalau ada orang tua seperti itu ya berarti sama seperti anak-anak. Lihat anak-anak itu kadang-kadang dia suka membangga-banggakan. Kalau dia punya sesuatu, perhatikan anak kita, biasanya dia bangga. Misalnya dia punya baju baru, keluar dia rumahnya. Dia ketemu kawannya yang seusia sama, nih, aku punya baju baru nah. Wah, itu begitu anak-anak. Suka membanggakan dirinya. Itu anak-anak. Lihat anak-anak itu cepat marah, cepat tersinggung, mudah merajuk kekanakan. Merajuk, anak cepat merajuk tuh. Itu namanya kekanakan. Jadi kalau ada orang tua seperti itu, mudah marah, suka membangga-banggakan diri, tidak mau bergerak kalau tidak ada upahnya, baru-baru bergerak, ada motif sesuatu baru mau dia, itu namanya dia perilakunya seperti kekanakan walaupun secara usia sudah tua, sudah dewasa, namun secara batin dia masih seperti anak-anak. Nah, Quran menyindir, Quran berikan sindiran kepada orang yang seperti itu kualitasnya, namanya wildana syiba. Fakaifa tattakuna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Mengapa kalian tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh? Mengapa tetap kafir kata Allah pada suatu hari di mana kami jadikan ada bayi-bayi beruban, wildana syiba, bayi beruban. Pernah enggak ketemu anak bayi beruban? Siapa yang pernah ketemu bayi beruban? Pernah ketemu bayi beruban?
Kalau dia putih-putih awaknya seberataan itu bukan uban, itu albino namanya. Kalau kekurangan vitamin apa lalu dia begitu lahir langsung putih kepalanya, itu albino, bukan uban. Tetapi kenapa Allah katakan ada wildana shiba, ada bayi beruban? Nah, ini maksudnya apa ini? Ini sindiran Allah. Ada orang-orang yang sudah tua, sudah beruban kepalanya, tapi kelakuan masih seperti anak-anak, belum dewasa secara batin. Secara fisik dia dewasa, tapi batin belum dewasa. Kenapa? Tidak ada hikmah dalam kehidupannya. Sudah tua-tua, ya kalau kemarin kita membawa kekanakan berjalanan ke Transmart, itu jangan heran ketika Transmart ada orang tua masih main mobil-mobil balap-balap pun. Ada masih main tembak-tembak, sudah tua-tua pada. Dia main tembak-tembakan itu, main apa namanya game mobil motor-motor, padahal sudah jadi kaya-kaya. Nah itu namanya wildana shiba, bayi beruban. Orang yang sudah tua, tapi kualitasnya masih seperti anak-anak. Kenapa bisa demikian? Tidak ada hikmah dalam kehidupan. Artinya tidak ada yang bisa diambil untuk nilai baik dalam hidupnya. Tetap lalai. Sudah tua tapi tetap lalai. Sudah besar tapi tetap lalai. Nah, kita jangan sampai demikian. Jangan jadi seperti bayi yang beruban. Sindiran Allah. Jangan jadi bayi beruban. Nah, jadikan diri kita ini orang yang dewasa. Dan untuk mendewasakan diri itu adalah harus dapat mengambil hikmah dalam kehidupan. Artinya setiap peristiwa yang kita alami itu menjadi satu nilai yang baik buat diri kita. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Tepat menentukan sikap, tepat mengambil keputusan. Makanya seorang hakim itu dikatakan namanya hakim. Kata-kata hakim dengan hikmah itu sama. Akar katanya sama-sama hakama. Hakama. Orang yang menentukan kebijakan itu namanya hakim. Seorang hakimnya harus bijak dalam menentukan satu perkara. Mana yang tepat, mana yang benar, mana yang salah. Makanya kata Rasul itu, hakim itu sebelah kakinya di neraka, sebelah lagi di surga. Kalau salah memutuskan, bisa bahaya. Satunya di surga, satunya di neraka. Harus tepat dalam mengambil satu keputusan. Nah, itu namanya hakim. Hikmah. Jadi orang yang dewasa ini kata Allah, atainahu hukmau, dianugerahkan kepadanya hikmah. Dapat mengambil pelajaran. Yang kedua, ilmu. Nah, jadi setelah orang dapat hikmah baru mencari ilmu. Artinya apa ini? Di dalam hikmah itu pasti ada ilmu. Tapi saat ilmu belum tentu ada hikmahnya. Yang namanya kalau orang mencari hikmah, dia secara otomatis akan mendapatkan ilmu di sana. Tetapi orang yang hanya sebatas mencari ilmu, dia belum tentu mendapatkan hikmah dalam kehidupan. Padahal hikmah ini sangat dipentingkan. Hikmah ini sangat dipentingkan dalam hidup. Karena hikmah inilah yang mampu menuntun kita untuk melakukan satu kebaikan. Maka setiap kejadian, setiap peristiwa, ambil hikmahnya, ambil pelajaran untuk baiknya dari kita. Setiap kejadian, ambillah pelajaran untuk kita semakin baik. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semakin membuat kita dekat kepada Allah, makin bertakwa kepada Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Lihat ayat ini, bahwa Allah itu memberikan balasan kepada orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Apa balasannya? Jadi tanda Allah itu membalas seseorang dengan kebaikan bukan diberinya harta. Orang yang punya banyak harta itu belum tentu dia itu diberi Allah kebaikan. Ada Quran mengatakan begitu kan? Jangan dikira kalau kami memberi harta yang berlimpah itu kami memberikan kebaikan. Jangan juga mengira kalau kami itu menahan rezeki dianggap kami menimpakan keburukan. Tidak. Jadi Allah itu memberikan kebaikan kepada seseorang, membalas kebaikan kepada seseorang bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan popularitas. Bukan. Tapi Allah membalas kebaikan seseorang itu dengan diberinya hikmah wa ilmah. Itu tandanya orang baik. Jadi tanda orang itu adalah orang baik, dan Allah balas kebaikannya, dibalas Allah dengan hikmah dan ilmu. Kenapa harus hikmah dan ilmu? Orang yang baik itu karena tanpa hikmah ilmu pasti orang tidak bisa jadi orang yang baik. Sudah pasti itu. Orang kalau tidak mau belajar, tidak mungkin dia bisa jadi orang yang baik.
Tidak ada orang yang bisa baik tanpa belajar. Orang tidak mungkin jadi orang yang baik tanpa bisa mengambil hikmah dalam kehidupannya. Nah, jadi Allah itu membalas orang-orang yang baik itu bukan dengan memberi harta, bukan dengan memberikan tahta, tapi memberikan hikmah dan ilmu kepadanya. Bagaimana hikmah ilmu ini? Tadi kalau hikmah tadi adalah bersyukur kepada Allah, dan tanda orang bersyukur itu 3 tandanya. Orang yang bersyukur itu tandanya 3. Pertama ridho, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas. Itu tandanya bersyukur. Siapa orang bersyukur itu? Yang pertama orangnya ridho. Namanya ridho itu tidak keluh kesah. Ridho, hujan terus saban hari, jangan berkeluh kesah. Ridho sudah. Gara-gara hujan dagangan kada payu, jangan berkeluh kesah. Ridho dengan keadaan. Siap menerima apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, itu namanya ridho, tanpa berkeluh kesah. Jangan keluh kesah. Rumah calap kena banjir, alhamdulillah. Kita baru calap aja, orang hancur rumahnya. Nah, kita baru calap aja. Nah, dus sana dihantarkan sana hancur, rubuh orang. Ya kalau kita baru hancur rumah orang, lawan orang-orangnya hancur. Itu pesawat jatuh itu lawan orang-orangnya hancur. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Tanda bersyukurnya apa? Ridho, tidak berkeluh kesah, menerima apapun keputusan yang Allah berikan terhadap kita. Itu namanya orang yang bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang sabar. Sabar dalam kehidupannya tanpa batas. Ridho tanpa keluh kesah, sabar tanpa batas. Nah, jadi kalau ada orang bilang begini, aku ini sudah cukup sabar, tapi habis sudah batas kesabaran. Nah, itu lain sabar katanya. Saking marahnya kalau habis sudah batas kesabaran pun. Yang namanya sabar itu tanpa batas. Orang sabar itu dia punya ketahanan mental. Ketahanan mental dalam bertujuan kepada Allah itu kuat. Itu namanya sabar. Tahan mental, kuat mentalnya itu saat dia bertujuan kepada Allah. Ada yang mengganggu, ada yang menghina, ada yang menyakiti, tetap sabar, tetap kuat dalam bertujuan kepada Allah. Itu. Yang ketiga, orang yang bersyukur itu adalah orang yang ikhlas. Itu tandanya bersyukur. Jadi kalau sudah orang ridho, sabar, ikhlas, bersyukur, itu pasti hidupnya nikmat. Hidup itu nyaman, hidup itu bahagia. Tidak ada susahnya bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak ada susahnya bagi orang yang ikhlas menerima, orang yang sabar, orang yang ridho. Ini namanya orang yang punya hikmah itu. Kalau dalam kehidupan tumbuh rasa syukurnya itu. Dengan dia ridho, dia sabar, dia ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Itu nyaman begitu. Ikhlas. Ikhlas itu tanpa beban. Nah, ridho tanpa keluh kesah, sabar tanpa batas, ikhlas tanpa beban. Anak jangan jadi beban, ikhlaslah menerima keadaan anak. Istri jangan jadi beban, ikhlas menerima keadaan istri apa adanya. Keluarga kita jangan jadi beban, teman jangan jadi beban, pekerjaan jangan jadi beban, ikhlas menjalankannya. Nyaman itu. Jadi kita merasa nyaman dan aman dimanapun kita berada. Kalau sudah lahir rasa syukur kita kepada Allah. Orang-orang yang kurang nyaman itu karena kurang bersyukur aja. Kenapa orang hidup itu merasa tidak nyaman terus, merasa hidup itu siksa. Ada orang yang kasihan, hidup itu terasa siksa buat dirinya. Tersiksa dia. Hidup itu terasa siksa buat diri. Padahal orang beriman tidak boleh begitu. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tak begitu. Dzalika allazi yubashshirullahu ibadahu allazina amanu. Demikian Allah itu menggembirakan orang yang beriman. Allah itu menggembirakan orang yang beriman. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau kita hidup ini banyak permasalahan keluh kesah terus, itu tanda kita belum bersyukur kepada Allah. Padahal masalah yang datang itu dalam rangka supaya punya hikmah. Karena hikmah itu lahir dari masalah yang dihadapi. Iya, coba kita perhatikan. Kata-kata hikmah itu kan keluar begitu ya. Jarang kan dari hal yang baik ambil hikmahnya, jarang ya. Ada satu kebaikan, orang ngomong ambil hikmahnya, jarang. Yang ada misalnya kita kena musibah, sabar ya, ambil hikmahnya aja. Nah, rumah terbakar, jangan sedih Pak, ambil hikmahnya. Kebanjiran, pian jangan sedih Pak, jangan kecewa, ambil hikmahnya. Biasanya tuh sesuatu yang buruk menimpa kita, baru orang mengatakan ambil hikmahnya. Seolah-olah
hikmah itu ada dalam satu masalah. Kalau ada masalah, di situ ada hikmah. Harusnya kita beriman bahwa hikmah itu akan datang lewat masalah yang kita hadapi. Jadi kita jangan bersedih kita. Semakin banyak masalah, itu tanda Allah ingin mendewasakan kita. Orang itu semakin dewasa dengan masalah yang dihadapi. Semakin ada masalah, semakin dewasa. Semakin tambah masalah, semakin bertambah kedewasaan. Semakin balik, semakin matang, semakin sempurna kedewasaan itu dengan masalah-masalah yang dihadapi selama kita bijak menyikapi masalah. Nah, itu namanya hikmah. Selama kita bijak menyikapi masalah, maka masalah yang datang akan membuat kedewasaan diri kita. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Kita akan menjadi orang yang semakin dewasa dengan masalah yang kita hadapi. Jadi jangan cepat-cepat kita itu emosional, marah. Walaupun kita marah seperti apapun harus tetap ada kendalinya. Manusiawi. Kadang-kadang kita bisa marah. Termasuk ulun juga. Kadang-kadang bisa marah juga. Lawan murid bisa marah kadang-kadang kan. Di sekolahan itu bisa marah juga kita. Lawan anak bisa marah juga. Tapi ada kontrol, ada kendali. Kendali marah kita tidak berlebih-lebihan. Marah itu bukan dalam rangka kita emosi, benci. Marah dalam rangka untuk mendidik tadi. Ada yang salah lalu ditegur, dimarahi untuk mendidik dia semakin dewasa dalam kehidupan. Jadi orang itu akan semakin bertambah dewasa dengan masalah yang dihadapi. Itu namanya mengambil hikmah dalam kehidupan. Kemudian ilmu. Orang kalau punya ilmu tanpa hikmah, apa tandanya? Ilmu itu justru membuat dirinya semakin angkuh. Ilmu itu justru membuat dirinya semakin sombong. Itu tanda orang yang hanya mendapatkan ilmu tapi tidak memperoleh hikmah dalam kehidupan. Bismillah. Jamaah rahimakumullah, ilmu ini tujuan utamanya adalah bagaimana dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita ketahui, itu semakin melihat kekurangan. Orang yang ilmunya benar itu, semakin dia belajar, itu dia semakin melihat kekurangan diri. Jadi fungsi utama ilmu itu adalah bagaimana dengan belajar kita dapat melihat kesalahan-kesalahan diri, melihat kekurangan-kekurangan diri kita, dan kita mau memperbaikinya. Bukan mencari salah orang lain. Karena ada juga orang yang punya ilmu, ilmunya itu dalam rangka untuk mencari salah orang lain. Ilmu yang tanpa hikmah, dia mencari salah orang lain. Tapi ilmu yang ada hikmah di dalamnya, ilmu itu memperbaiki keadaan dirinya. Nah, jadi kita lihatlah, kita sadari bahwa kita masih banyak salah, bahwa kita masih banyak kurangnya, maka segera kita berbenah, segera kita memperbaiki diri. Di dalam surah Al-Mujadalah itu Allah katakan bahwa orang yang punya ilmu itu dia dua hadiahnya. Orang yang punya ilmu itu dapat dua hadiah dari Allah. Apa yang pertama? Iman. Yang kedua derajat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Jadi kita dalam majelis ini saling berlapang-lapang. Bukan sekedar melapangkan tempat, tapi hati juga harus saling lapang. Nah, bukan sekedar melapangkan tempatnya, tapi hati saling lapang. Siap menerima kanan kiri kita tuh siap diterima. Sahabat kita, kawan kita siap diterima semua. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ilmu yang ada hikmah itu mengangkat derajat seseorang. Yang pertama menambah imannya, yang kedua dengan ilmu itu mengangkat derajat kita. Derajat ini bukan dalam pandangan manusia, tapi derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tanda ilmu itu ada hikmahnya, bahwa dengan ilmu itu menambah iman. Kalau kita sering dengar pengajian, setelah dengar pengajian nambah iman atau kada? Itu harus dipertanyakan juga. Setelah kita dengarkan pengajian, setelah kita baca Quran, setelah kita beramal soleh, apakah menambah iman atau tidak? Ilmu yang punya iman itu, ilmu yang ada hikmah di dalamnya, Allah katakan itu dia menambah keimanan, meningkatkan kualitas iman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, dan ilmu itu mengangkat derajat. Itu tanda ilmu itu ada hikmah di dalamnya. Jadi kita belajar ini perlu melihat dua sisi. Satu, bertambah iman atau tidak. Yang kedua, meningkat derajat kualitas kita dalam pandangan Allah. Nah, insya Allah kalau kita mau bersungguh-sungguh, Allah akan tambah iman kita itu, akan tingkatkan iman kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Di ujung ayat surah Al-Qasas tadi ayat 14, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu tingkatannya gitu. Pertama dia Islam dulu. Setelah Islam meningkat kualitasnya, dia menjadi iman. Setelah iman meningkat kualitasnya, dia menjadi ihsan. Siapa dia orang yang ihsan? Kata ulama mengatakan orang ihsan ini adalah orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Kalaupun tidak demikian, dia yakin bahwa Allah melihat dirinya. Itu namanya ihsan. Orang yang merasa bahwa dia melihat Allah, atau kalau tidak, dia merasa bahwa Allah itu melihat dirinya. Kalau sudah orang merasa terus dipantau oleh Allah, kira-kira mau tidak sembarangan? Mau tidak orang yang merasa diawasi oleh Allah itu berbuat semau-maunya? Mau tidak berbuat buruk? Mau tidak berbuat kezaliman? Kalau orang sadar Allah itu sedang melihat dirinya, sedang memantau, memperhatikan dirinya, itu insya Allah tidak mau. Orang itu bisa berbuat buruk karena dia tidak merasa apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu juga. Tidak ada yang tahu juga. Ada kejadian di zaman Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar mendengar seorang nenek sama cucunya sedang membuat susu, ya kan, sedang merah susu. Lalu kata neneknya, supaya susu kita tuh banyak, campur sama air. Campurnya susu itu sama air, baru dijual supaya banyak untungnya, karena susu jadi banyak karena dicampur dengan air. Kata neneknya, kata cucu tadi, jangan, nanti Khalifah Umar tahu ya. Nanti Khalifah Umar tahu. Apa kata si nenek? Khalifah Umar tidak akan tahu. Khalifah Umar kan tidak ada, tidak mungkin tahu. Apa kata si cucu tadi yang perempuan? Kalaupun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah tahu. Lalu Umar pulang ke rumah, dikatakan kepada anak-anaknya, lamar itu perempuan, siapa yang mau menikah dengan cucunya si penjual susu itu. Siapa mau menikah dengan perempuan yang menjual susu? Anaknya diam semua. Kalau kalian tidak ada yang mau, kata Umar, aku yang akan menikahinya. Akhirnya anaknya, ada namanya Abdul Aziz itu, mengatakan biar aku yang menikahinya. Akhirnya dia menikah dengan perempuan penjual susu tadi. Kenapa itu? Kejujurannya tadi. Karena dia merasa mengatakan, kalaupun Umar tidak melihatku, tapi Allah melihatku. Nah, itu namanya ihsan. Orang yang selalu merasa dirinya itu diperhatikan, dilihat oleh Allah. Lalu dengan begitu dia tidak mau berbuat sembarangan. Itu namanya ihsan. Orangnya namanya muhsinin. Perbuatannya ihsan, artinya baik. Orangnya namanya muhsinin. Dan siapakah orang yang muhsinin itu? Orang yang muhsinin ini adalah orang yang punya hikmah dan ilmu. Orang yang baik itu, kata Allah, ternyata diberi balasan bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan popularitas, tetapi Allah memberi balasan kepada orang yang muhsinin itu dengan memberikannya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang
orang yang berbuat baik. Jadi rupanya ayat menegaskan bahwa orang yang berbuat baik diberi balasan dengan diberikan, dianugerahi hikmah dan ilmu. Kalau begitu kita ilmu ini sesuatu yang mahal. Mahal ilmu ini. Coba perhatikan hadis itu mengatakan, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Bayangkan, mahal tak ilmu itu? Sampai Rasulullah mengatakan bahwa majelis ilmu adalah taman-taman surga di muka bumi. Kalau kalian lewat, mampirlah ke majelis ilmu, karena di situ adalah taman-taman surga di muka bumi. Mahal. Cuman orang tidak pernah merasa mahal ilmu. Orang menganggap yang mahal itu duit, yang mahal itu emas, yang mahal itu intan, berlian, yang mahal itu batu bara. Tapi orang tidak pernah menganggap bahwa ilmu itu sesuatu yang mahal. Maka kita kalau punya anak tuh investasi terbaik, jadikan anak-anak kita orang-orang yang berilmu. Harus lebih bagus, harus lebih baik daripada abahnya. Harus lebih cerdas, harus lebih hebat pengetahuannya, lebih luas wawasannya daripada kita. Maka investasi terbaik sebenarnya bukan emas, intan, berlian, tapi investasi terbaik miliki anak yang punya hikmah dan ilmu. Jadikan anak kita itu orang-orang yang berilmu, berwawasan yang luas, yang dengan itu insya Allah menjadi bekal dia untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah orang dapat hikmah dan ilmu dalam kehidupan, itu insya Allah mudah menjalani hidup. Yang ingin selamat dunia dengan ilmu, yang ingin selamat akhirat dengan ilmu, ingin selamat dua-duanya dengan ilmu. Kalau begitu ayo kita terus belajar, cari ilmu, tetapi jangan cari ilmu saja, cari juga hikmahnya. Carilah sesuatu nilai yang terbaik dari apa yang kita jalan. Ada ilmu yang lewat belajar seperti ini, kajian. Tapi ada juga ilmu yang datang itu lewat peristiwa yang kita alami. Kita mengalami satu kejadian, di dalamnya penuh dengan hikmah wa ilmah. Tapi itu bagi orang-orang yang mau memikirkan, mau merenungkan, mau memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah menambahkan hikmahnya dalam kehidupan, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmunya terus, menambahkan ilmunya dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.